Kita bisa membacanya bersama. Ajak Anita. Tidak, aku tidak mau membaca bersama kalian. Aku mau membaca sendiri. Halo adik-adik semua di rumah, apa kabar hari ini? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang tetap sehat. Nah, perkenalkan, nama kakak adalah Kak Magrit. Nah, Kakak Magrit asalnya dari Kota Sorong. Kota Sorong itu ada di Papua Barat. Dan hari ini kakak mau bercerita untuk adik-adik semua di rumah dari sebuah buku yang berjudul Mengenal Perbedaan. Ditulis oleh Susan Mona Lucia dan diterbitkan oleh Erlangga for Kids. Nah, di dalam buku ini banyak ceritanya adik-adik semua. Tapi saat ini kakak mau bercerita tentang belajar berbagi. Nah, di dalam cerita ini nanti adik-adik semua di rumah akan bertemu dengan yang namanya Rania, Anita, Edo, Bobby, dan Lydia. Nah, ini namanya Rania teman-teman. Kita mau lihat ya apa yang mereka lakukan. Mari kita lihat. Sana! Kursi ini milikku. Terdengar suara Rania sangat nyaring. Kembalikan buku yang kalian baca itu. Aku mau membacanya. Seru Rania kepada Edo dan Anita. Kita bisa membacanya bersama. Ajak Anita. Tidak, aku tidak mau membaca bersama kalian. Aku mau membaca sendiri. Jawab Rania sambil merebut buku itu. Teman-temannya bingung, kenapa ya Rania seperti ini? Rania, aku boleh gantian bermain ayunan? Tanya Edo. Tidak, aku tidak mau gantian. Jawab Rania ketus. Nah, Rania sudah main ayunannya lama. Kemudian Edo mau gantian bermain tapi Rania tidak mau. Kemudian, Rania, hujannya cukup deras, bolehkah aku ikut berpayung denganmu? Tanya Anita. Tidak, aku tidak mau berbagi payung denganmu, nanti aku kehujanan, kata Rania. Nah, ini Anita lagi kehujanan sama Rania. Rania punya payung, tetapi Rania tidak mau berbagi dengan Anita. Waduh, kasihan sekali ya Anita. Semua anak di kelas A2 tahu sifat Rania. Bahkan Rania sering melakukan kekerasan untuk mendapatkan keinginannya. Wah, Rania kenapa begitu ya teman-teman? Anak-anak, besok kita akan belajar di alam. Pastikan membawa bekal makan siang ya. Ucap Bu Guru. Baik Bu Guru, hore! Kata anak-anak serempak. Mereka senang sekali ketika Bu Guru bilang mereka akan belajar di luar, belajar di alam. Wow, asik ya. Keesokan harinya, anak-anak sangat bersemangat. Banyak sekali yang bisa dipelajari di alam terbuka. Tanaman, udara, hewan, seru sekali. Nah, ini mereka lagi di alam, di hutan. Mereka belajar di udara yang terbuka. Sudah waktunya makan siang. Anak-anak, saatnya makan siang. Ayo keluarkan bekal kalian ya, kita makan bersama-sama di sini, ucap Bu Guru. Akan tetapi Rania lupa membawa bekal makannya.
Rania mulai kebingungan. Dia bingung, dia buka tasnya dan ternyata tidak ada bekal makannya. Waduh, apa yang akan terjadi? Semua anak-anak makan dengan bekalnya masing-masing. Rania terdiam, ia sedih dan lapar. Tiba-tiba Anita datang menghampirinya. Rania, aku punya 2 buah apel. Ini 1 untukmu, kata Anita. Wah, Anita membagikan apelnya kepada Rania. Rania, sini makan bersama kami. Aku membawa nasi goreng cukup banyak, ajak Lydia. Iya, sini Rania, ajak Edo dan Bobby. Wah, teman-temannya Rania ternyata baik loh. Ada Lydia yang berbagi nasi goreng juga dengan Rania. Rania merasa malu kepada teman-temannya. Biasanya Rania yang tidak mau berbagi dengan Anita, Lydia, Edo, dan Bobby. Akan tetapi hari ini mereka berbagi bekal dengan Rania. Wah, mereka duduk sama-sama dan makan bekal, berbagi kepada Rania yang tidak membawa bekal. Rania, kemarilah, ajak Bu Guru. Rania pun ikut bergabung makan siang bersama. Anak-anak senang dan bergembira. Rania berjanji untuk menjadi anak yang mau berbagi dengan teman-temannya. Nah, Rania yang awalnya tidak mau berbagi, pelit, tapi ketika dia melihat temannya itu baik sekali sama dia dan mau berbagi, akhirnya dia berjanji dalam hatinya bahwa oke, saya mau jadi anak yang berbagi, anak yang mau saling berbagi dengan teman-temannya. Nah, dari buku ini kakak mau bertanya ini teman-teman, dari cerita yang sudah kita dengar tadi. Nah, adik-adik di rumah, sikap apa yang sudah dipelajari dari Rania? Nah, Rania kan awalnya tidak mau berbagi, tapi ketika dia melihat teman-temannya tetap baik dan mau berbagi bekal makan siang dengannya, Rania akhirnya sadar dan dia tahu bahwa dia juga harus mau berbagi dengan teman-temannya. Kemudian, mengapa teman-teman Rania memusuhi Rania? Nah, tadi kalau di awal Rania mau baca buku, dia kasar minta bukunya. Kemudian ada temannya Edo yang tadi mau gantian bermain ayunan, Rania tidak mau. Ada juga temannya yang mau menumpang payung, Rania juga tidak mau. Nah, makanya teman-temannya jadi agak malas main sama Rania karena Rania orangnya tidak mau berbagi, pelit begitu. Tapi teman-temannya akhirnya tetap mau berbagi dengan Rania, tetap sayang kepada Rania. Jadi kita belajar nih dari cerita Rania. Kalau kita tidak baik dengan teman-teman kita, nanti kita tidak punya teman. Jadi adik-adik semua di rumah harus baik kepada teman-temannya ya. Kalau kita tidak baik atau jahat dengan teman, nanti kita tidak punya teman. Berikutnya, apakah kamu pernah punya teman seperti Rania? Apa yang kamu lakukan? Nah, coba diingat-ingat, aku punya tidak ya teman yang seperti Rania, yang ketika aku mau pinjam barang dia tidak mau, aku mau bermain bersama dia tidak mau. Ada nggak? Coba dipikir-pikir. Nah, kalau ada, apa ya yang adik-adik lakukan? Nah, kita mau belajar dari teman-temannya Rania tadi. Sekalipun Rania itu menjengkelkan, sekalipun Rania ini suka nakal dengan teman-temannya, teman-temannya ini tetap baik kepada Rania. Mereka tetap sayang. Jadi, kalau adik-adik di rumah semua punya teman, ada yang seperti Rania,
kita mau tetap baik dengan mereka supaya mereka bisa jadi baik juga seperti Rania tadi. Awalnya dia tidak mau berbagi, tapi sekarang dia mau berbagi. Kemudian apakah sikap Rania adalah sikap yang baik? Baik tidak ya? Ketika kita kasar dengan orang? Ya, tidak baik. Baik tidak ya kalau kita tidak mau bergantian mainan dengan orang lain? Ya, tidak baik juga. Baik tidak ya kalau kita kasar bicaranya dengan orang? Ya, tidak baik. Jadi sikapnya Rania tadi adalah sikap yang tidak baik dan tidak boleh kita ikuti. Kemudian mengapa kita harus berbagi dengan teman yang lain? Ya, kenapa kita harus berbagi? Nah, seperti Rania tadi, dia tidak bawa bekal, tapi teman-temannya mau berbagi dengan dia. Jadi kita tahu, kita harus ingat bahwa suatu hari mungkin kita perlu pertolongan orang lain. Jadi kita pun harus mau berbagi, harus mau menolong, harus baik kepada orang lain. Karena suatu hari nanti kita pasti perlu pertolongan orang. Kita belajar dari Rania tadi. Dia tidak baik dengan teman-temannya, tapi teman-temannya tetap baik. Akhirnya Rania sadar dan berjanji dalam hatinya, dalam kehidupannya bahwa dia mau jadi anak yang juga berbagi, mau jadi anak yang baik kepada teman-temannya. Nah, itu dia cerita kakak hari ini tentang Rania yang awalnya tidak mau berbagi, tapi sekarang dia sudah mau berbagi, dia sudah sadar bahwa dia tidak boleh lagi pelit, tidak boleh lagi kasar kepada orang lain. Nah, untuk ayah dan bunda di rumah yang saat ini sedang mendampingi anak-anaknya belajar, nah, membacakan cerita atau mendongengkan sebuah cerita kepada anak-anak adalah salah satu media pembelajaran yang baik yang bisa kita lakukan saat ini di rumah. Dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, ayah dan bunda adalah guru di rumah untuk anak-anak ayah dan bunda semua. Oleh karena itu, bercerita, membacakan dongeng seperti ini menjadi media yang bagus untuk tumbuh kembang buah hati kita atau anak-anak kita semua. Nah, itu cerita dari kakak hari ini. Kakak berdoa dan berharap bahwa adik-adik semua di rumah tetap sehat, tetap kuat, jaga kesehatan semua ya adik-adik. Sekian cerita dari kakak hari ini, sampai jumpa.